Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan tujuan hidup? Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, bulan depan, atau setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup yang rekan-rekan miliki. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di manakah kita belajar hidup? Let's talk. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kebahagiaan hidup. Nyatanya, tidak semua orang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan, tidak sedikit orang yang pada akhirnya menekan hidup mereka hanya karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca tujuan hidup quotes atau buku-buku yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup masing-masing yang mungkin selama ini mereka inginkan. Mereka mencoba mencari tahu tentang untuk apa manusia ini hidup, apa tujuan hidup manusia, dan apa tujuan hidup kita. Mungkin kita bisa mengambil satu contoh. Salah satu contohnya yaitu tujuan hidup diri sendiri adalah saya ingin menjadi seorang direktur perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Itu bagus. Hiduplah dengan tujuan yang terarah, meskipun orang-orang yang memiliki tujuan hidup belum tentu akan merasakan kebahagiaan. Bahkan kebanyakan sering merasa tertekan. Namun, setidaknya tujuan hidup akan membuat hidup kita semakin terbakar. Dengan semangat, kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia. Namun, tujuan hidup adalah suatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Beberapa hal yang harus kita lalui untuk memahami arti kehidupan kita adalah fokus pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Menurut seorang pakar bernama Patrick Ness, kita tidak menulis kehidupan kita dengan kata-kata, melainkan kita akan mengukirnya dengan tindakan yang menurut kita penting untuk dilakukan. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita penting, maka kita sedang berjalan menuju tujuan hidup yang kita harapkan. Tujuan hidup memang tidak menjaminkan kebahagiaan untuk diri kita. Namun, dengan menerapkan apa yang penting, kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan diri sendiri. Jangan kita melangkah dengan ungkapan-ungkapan yang diberikan orang lain, namun melangkahlah dengan baik dengan suatu perkataan-perkataan yang kita dapat untuk kiranya kita filter kebaikannya dan kita jadikan pedoman setiap kesalahan-kesalahannya sebelum menentukan tujuan hidup kita. Dan sebelum mencari tujuan hidup kita yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang sangat ampuh dan dapat membantu kita untuk menemukan tujuan hidup yang tepat. Yaitu, apa warisan yang ingin saya tinggalkan untuk orang-orang di sekitar saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini? Selanjutnya, apa yang akan orang lain katakan tentang saya ketika saya sudah tidak lagi di dunia ini? Dan apa perbedaan yang harus saya buat dari kehidupan orang lain? Dalam setiap jawaban-jawaban yang kita lontarkan dapat menentukan tujuan hidup kita dengan tepat dan sebaik mungkin. Setelah itu, jangan lupa untuk menerapkan dan menentukan tindakan-tindakan yang harus segera kita lakukan secara konsisten.
Sehingga tujuan hidup yang kita miliki bukan sekedar rancangan hidup semata dengan istilah-istilah lain. Mimpilah dengan mata terbuka karena kalian akan melihat seberapa jauh cita-cita dan impian kamu dan bagaimana menggapai impian itu. Mungkin yang satu ini sangatlah riskan dan tidak mungkin kita lalui, yaitu menjauhi media sosial untuk sementara waktu. Langkah yang paling pertama kami sarankan kepada rekan-rekan adalah memutuskan koneksi untuk sementara waktu dengan media sosial. Mengapa demikian? Karena koneksi yang terlalu berlebihan dengan media sosial memungkinkan kita untuk terus-menerus terpapar dengan kehidupan orang lain. Contohnya, ketika kita membuka Instagram, yang kita lihat di Instastory adalah melihat rekan kerja kita yang sedang dipromosikan jabatan baru oleh bosnya. Melihat teman kita yang baru saja membuka cabang bisnis di tempat lain, dan lain sebagainya. Kita sibuk melihat kehidupan dan membaca tujuan hidup orang lain. Sedangkan tujuan hidup diri sendiri, kita sering mengabaikannya. Di media sosial, kita hanya akan melihat kehidupan orang lain yang menakjubkan dan menyenangkan. Padahal, belum tentu kehidupan yang mereka miliki seindah hal-hal yang mereka tampilkan di media sosial. Belum lagi kehidupan yang dibuat seperti hanya gimmick. Tidak ada satu orang pun yang terhindar dari masalah hidup. Semua orang, siapapun dia pasti akan memiliki masalah hidup. Baik masalah kecil maupun besar. Jadi hal yang perlu kita lakukan untuk fokus dengan kehidupan kita sendiri dan meraih tujuan hidup yang tepat adalah menjauhi atau mengurangi intensitas kita dengan media sosial. Yang menjadi pokok pembahasan ini adalah bagaimana cara agar kehidupan kita jalani menjadi sangat berarti untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu. Mulailah untuk menciptakan sesuatu yang nantinya dengan bangga akan kita sebut sebagai karya atau masterpiece atas kehidupan kita. Untuk menerapkan hal ini, kita bisa dengan menulis, menggambar, atau membuat karya lain yang membuat diri kita menjadi bangga, bahkan dengan karya kita akan menghadirkan karya terbaik untuk orang lain. Beberapa orang bisa menciptakan sesuatu dengan mendirikan bisnis, membuat promosi pemasaran yang kreatif dan inovatif, membentuk grup sosial untuk membantu banyak orang, dan lain sebagainya. Kembali lagi, saya menekankan hiduplah produktif dan kreatif. Sering-seringlah bersilaturahmi, merupakan kunci utama kita terhubung dengan orang-orang di sekitar. Karena kita akan menjadikan hidup sangat berarti. Ketika kita hidup bersama orang-orang terkasih yang kita cintai dengan sepenuh hati, coba nikmati dan rasakan bagaimana kebahagiaan merasuki pikiran dan hati kita. Dengan ini, karena kehadiran orang tersayang juga, hidup kita akan menjadi sangat berarti dan indah. Membantu orang lain yang membutuhkan, kita akan merasakan semakin bahagia dan kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa kehadiran kita di dunia benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Mulai sekarang, ulurkanlah bantuan apapun yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ini sebagai bagian cara kita untuk mengukur tingkat posisi kita di masyarakat dan tingkat sosial kita bersama orang-orang yang membutuhkan. Menyadari bahwa kehidupan ini hanya berlangsung satu kali, dengan menyadari betapa berharganya kehidupan ini, kita akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan, membuat keputusan dan benar-benar menikmati kehidupan dengan sebaik mungkin. Bahwa kita harus yakin dengan apa yang telah kita lakukan dan merasa bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Untuk masalah hasil, kita lihat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Untuk membuat hidup kita menjadi lebih berarti, mulai dari sekarang kita perlu mempelajari hal-hal baru, meningkatkan pengetahuan atau wawasan kita, dan mengasah segala kemampuan yang telah kita miliki sebelumnya. Gunakanlah hidup Anda untuk
selalu aktif bersama masyarakat. Dengan begitu, tujuan hidup Anda akan terlihat dengan sendirinya. Jangan hidup dengan teori, tetapi hidup dengan action itu lebih berarti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk terus mendapatkan informasi terbaik dari channel ini. Salam, let's talk. More carrots.